Oke guys, hari ini saya sedang berada di salah satu proyek Koiport Indonesia untuk pembuatan kolam. Nah, di sini ada yang unik nih guys, bentuk kolamnya. Ini kita bisa lihat untuk kolamnya sendiri ini jujur baru pertama kali saya ada request dari customer untuk dibuatin kolam yang benar-benar modelnya tuh bundar, bulat, full, lingkaran. Biasanya kan itu kalau kolam-kolam di Indonesia rata-rata kalau nggak buat yang kotak, persegi 4 memanjang ataupun asimetris atau semacam kolam natural gitu. Nah, ini yang dibuat beda lagi nih guys, dia benar-benar full bulat seperti salah satu kolam legend yang ada di Jepang, yaitu Maruhiro Koi Farm. Itu persis, cuman bedanya kalau untuk Maruhiro Koi Farm kan itu untuk chamber kolam itu dia melingkar tuh ngikutin si kolam. Nah, kalau ini dia diposisikan di samping gitu guys. Nah, kita review mulai dari dimensinya dulu ya. Kalau untuk kapasitas dari kolamnya ini, kolam utamanya, ini kapasitasnya sekitar 40 ton untuk tonase airnya. Ini teman-teman bisa lihat, ini baru diisi. Jadi belum running sih sebenarnya, baru diisi air, makanya airnya masih hijau. Terus di sini masuk dari sana. Di sini BD-nya atau button drain-nya cuma ada satu, skimmernya 1, 2, 3, 4, ada 4 skimmer keliling di beberapa bagian dari lingkaran kolam ini. Terus kemudian masuk chamber 1 di sini. Nah, lihat nih guys, BD-nya gila, sejengkal lebih dari tangan saya guys. Terus di sini ada dua pipa inlet. Ini ukurannya ini 6 inci nih, 6 inci 2 masuk ke RDF. Ini RDF-nya yang ukuran 60 ton. Ini kita lihat ya guys ya, pengoperasiannya. 60 ton untuk kapasitas RDF-nya. Terus kemudian masuk ke chamber, ini kan chamber kedua nih, chamber ketiga. Ini menggunakan AC mat, semacam filter mat gitu guys, full mekanis lagi. Jadi untuk benar-benar memastikan kotoran atau yang masih mungkin lolos dari ukuran berapa mikron nih screen-nya nih, lolos, ini akan terjebak di sini guys. Kalau misalnya masih terjebak di sini, masih ada lagi filter mekanis. Jadi filter mekanisnya berarti di sini ada 3 ya. Pertama RDF, kemudian ada yang kedua ada filter mat, kemudian yang ketiga filter mat AC mat lagi di sini. Nah, kemudian setelah itu ini masuk lewat sini, terus di sini ada filter biologis di chamber berikutnya. Di sini full menggunakan batu biologis dari Jepang. Kemudian, nah ini chamber yang ke berapa nih? Ke-5 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. Ke-6. Ini isinya filter biologis juga. Jadi ada di sini filter biologis dan informasi juga guys. Ini rata ukuran setiap chamber ini 1x1. Kedalaman 1,7. Nah, ada berarti sekitar 1,7 ton ya berarti guys ya, setiap chambernya. Berarti ini aja udah berarti sekitar 3,4 ton nih untuk biologis sendiri guys. Nah, lanjut di sini chamber pompa dan UV segala macam di sini, dan di sini chamber maintenance. Nah, jadi di sini kalau teman-teman pengen maintenance sudah dibuatin urutannya nih, chamber 1,
2, 3 dan seterusnya gitu guys. Jadi tinggal kalau misalnya kita mau maintenance chamber 1 misalnya, tinggal angkat nih. Tuh, airnya udah langsung ngalir tuh di bawah tuh, kelihatan. Tuh, jadi chamber 1 kekuras tuh guys. Dan kita nggak perlu khawatir masalah untuk pasang si pipa untuk maintenance-nya ini karena udah dibuatin relnya nih guys tuh. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi, langsung pas karena udah ada relnya. Gitu guys. Nah, di sini kita cabut satu-satu, chamber 1, chamber 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di situ ini ada satu pompa. Ini pompanya untuk dibuang ke parit atau ke got guys. Gitu tuh. Nah, selanjutnya saya akan jelasin di sini. Pompanya ini kita cuma menggunakan satu pompa untuk masuk ke water valve. Ini menggunakan pompa ukuran 50 sampai 60.000 LPH. Ini gede banget nih pompanya guys, lihat. Ini lagi dipasang water murnya guys, biar nanti pas lah. Terus di sini masuk ke water valve. Nanti di sini water valve-nya sih masih kosong ya. Sini water valve-nya nanti akan keluar di sini terus masuk ke kolam gitu guys. Tuh. Nah, tapi ini kan masih kosong nih. Jadi masih ada kesempatan mau ngisi sesuatu di sini juga masih bisa juga sih sebenarnya diisi di chamber water valve-nya. Nah, di sini ada beberapa area. Ini sebenarnya untuk area decking aja, tapi kita manfaatin di bagian bawahnya di sini untuk menyimpan beberapa equipment nih guys. Nah, di sini equipmentnya kita bisa simpan. Ada 2 aerator, yang satu menggunakan Resun. Ini LP 100. Yang satunya ini Fujimax dengan 200 liter per menit. Ini Fujimax. Kenapa kita simpan di sini? Biar rapi aja guys. Jadi si pompa-pompa dan equipmentnya nggak berantakan. Makanya kita simpan semua untuk electricity-nya itu di bagian sini guys. Tuh. Sini. Begitupun colokan-colokan segala macam. Kita taruhnya di bagian bawah chamber, di bawah decking. Nah, semuanya juga untuk colokan kita udah kasih yang biar nggak kena tampias air nih guys. Di situ ada juga hal yang paling penting. Di sini kolamnya juga kita lengkapi dengan chiller guys. Gila, lihat nih ada berapa outdoornya nih, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini semua masing-masing 2 PK. Terus setiap outdoor chiller di sini udah dilengkapi dengan evaporator. Jadi ini ada 5 evaporator juga, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, teman-teman bisa lihat. Kita udah lengkapin semua. Jadi nanti setelah semuanya lewat, ini masuk ke kolam kembali gitu guys. Jadi itu ada 2 pipa, teman-teman bisa lihat. Ini ada yang inlet, ini yang ada outlet. Nah, jadi nanti untuk buat airnya dingin, misalnya ini in, masuk, terus setelah diproses di bagian chiller, masing-masing evaporator didinginkan, masuk lagi ke dalam kolam gitu guys, untuk pendinginannya. Kenapa ini semuanya penting? Ya, untuk biar ikannya nanti bisa perform lebih bagus guys. Ya, tinggal di Indonesia, temperatur di sini berapa temperaturnya di sini? Kalau di siang hari 33, 34. Gila kan, 33 sampai 34 derajat guys. Coba bayangin kalau nggak pakai chiller, ikannya tuh bisa gimana gitu ya? Iya. Bisa jadi ikan kering ntar. Nah, makanya udah disiapin benar-benar si kolamnya ini untuk siap keeping ikan dengan kualitasnya lebih bagus guys. Di sini setiap chamber kita udah prepare, ya, kita buatkan masing-masing. Setiap chamber itu ada pipa aerator. Jadi ini opsi tergantung ownernya aja mau gimana. Jadi kita udah preparein semua. Setiap chamber ada aerator. Kalau seneng main aerator ya tinggal buka aja tuh. Ini ada kita udah siapin semua di bagian dalam, kita tanam di struktur kolam.
Jadi kalau misalnya butuh, mungkin ada yang tipikal customer yang senang pakai aerator di media filternya, biar katanya alasannya menambah oksigen biar bisa maksimal di media filternya, silakan aja. Tapi kalau ada yang menganut saya nggak pakai aerasi atau aerator di bagian filter, ya udah tinggal tutup aja. Jadi itu tergantung pilihan customernya aja atau penghobinya aja gitu guys. Nah, di setup chamber juga kita udah prepare guys tuh untuk water inputnya. Jadi kalau misalnya lagi maintenance, lagi buang air banyak, nah ini tinggal buka-buka aja biar cepet nih. Ini kan banyak nih, ada setup chamber, kita udah kasih tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu guys. Jadi nggak usah khawatir. Nah, satu hal lagi di sini saya ingin jelasin. Nah, ini juga kita udah prepare nih, karena ini menggunakan RDF. Khawatirnya ini kita nggak tahu misalnya terjadi apa-apa, kemudian full airnya luber segala macam. Jadi kita udah siapin pembuangan guys. Tuh ada pembuangan di bagian bawah. Jadi ini nggak perlu kita kuras-kuras lagi di bagian di chamber RDF guys. Jadi ini airnya langsung buang otomatis. Chamber pembuangan di bagian sana guys, yang chamber terakhir. Nah, di chamber ke-8. Nah, jadi nanti airnya masuk ke sana otomatis. Jadi nanti tinggal kita kuras saja bagian sana guys, gitu. Nah, tambahan informasi juga di sini kita udah buatin di sini guys untuk isi air otomatisnya. Ada keran otomatis di sini yang pakai pelampung gitu. Kita gini nih loh, kalau misalnya dibuka, ini pasti ngisi air karena si pelampungnya ini lebih tinggi daripada permukaan air gitu guys. Nanti kalau udah nyampe di dekat permukaan airnya, nanti akan berhenti otomatis si stop kerannya nih. Terus, nah ini dia. Ini kalau posisinya kita mau maintenance si pipa 8 inci ini, dia posisinya di sini guys. Tapi kalau misalnya kita udah mau running kolamnya, ini kita harus angkat. Jadi kita angkat si pipa 9 incinya ini. 9 apa 8 tadi ya, lupa. Pokoknya itulah guys ya. Pipa paling besarnya kita buka. Nah, ini air yang dari kolam utama ini udah masuk nih di sini guys. Gitu. Nah, setelah itu udah juga usah dipasang Satria, miringin aja. Oke, nah kalau udah kayak gini, air udah bisa masuk ke bagian chamber. Ini kita pastiin dulu nih semuanya nih guys, sudah tertutup rapat ya si chamber maintenance. Kita pastiin di sini udah tertutup semua, baru kita coba nyalain nanti pompanya ya. Kita isi aja kali air sekalian ya guys ya. Ini kita isi, buka aja full si kerannya biar air bisa masuk full. Ini air juga bisa masuk di sini guys. Tuh kalau kita buka deh. Tapi ini harusnya sih buatin elbow lagi nih ke bawah nih guys. Kalau enggak basah lah kita. Nah, tutup dulu RDF-nya biar nanti nggak nyiprat kemana-mana ya saat RDF-nya muter. Terus kita coba nyalain pompanya ya. TPR-nya ini tadi kita udah buang banyak nih, harusnya tunggu ngisi dulu kali ya. Nanti rencana juga setelah ini rampung semua, nanti kita akan buatkan kanopi di sini guys. Kanopi biar nanti air hujan itu nggak langsung masuk kena ke kolam. Ya bukan apa-apa sih guys ya, untuk menghindari mungkin kita nggak perlu banyak maintenance pada saat hujan deras. Makanya kita tambahin atap kanopi di sini, tapi kanopinya yang kita gunakan itu yang clear nanti guys, yang atap transparan. Kenapa? Biar cahaya matahari biar tetap maksimal masuk ke kolam, biar nanti kualitas ikannya tetap bagus guys, gitu. Bagus untuk beni, bagus untuk skin quality, dan bagus untuk grow ikan, gitu guys. Oke guys, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan kaya raya. Bye bye.